warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi Rahayu dengan NIM 23851400022. Dan saya Padli Abdurrahman dengan NIM 23851400021. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Cyber Culture, kami memilih buku Keamanan Cyber karya Fujiyama Diapoldo Silalahi karena banyaknya relevansi dari topik yang kami pilih, yaitu berjudul Keamanan Cyber pada Identitas dan Keterlibatan Religius. So, selamat menyaksikan. Buku Keamanan Cyber Cyber Security karya Fujiyama Diapoldo Silalahi adalah panduan komprehensif tentang keamanan digital. Buku ini dirancang untuk membantu bisnis, mahasiswa, dan profesional IT memahami pentingnya melindungi data mereka dari ancaman cyber. Buku ini mencakup berbagai jenis serangan cyber seperti masalah privasi, pedoman aksesibilitas konten web, peran organisasi internasional, serta studi kasus nyata tentang penerapan keamanan cyber. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Yayasan Prima Agus Teknik. Buku ini terdiri dari 300 halaman dan tersedia dalam format e-book di berbagai perpustakaan digital. Alasan memilih buku yang berjudul Keamanan Cyber karya Fujiyama Diapoldo Silalahi sebagai bahan yang akan didiskusikan karena buku Keamanan Cyber karya beliau dipilih sebagai bahan diskusi karena yang pertama adalah fungsi topik, kedua penulis berpengalaman, ketiga isi komprehensif, empat ketersediaan sumber daya alam, dan kelima isu global. Kekuatan utamanya mungkin termasuk yang pertama konten komprehensif, kedua pendekatan praktis, ketiga penjelasan penjelas, empat studi kasus dan contoh nyata, lima informasi terbaru, enam relevansi global, dan ketujuh sumber daya tambahan. Hal-hal yang berkaitan secara linear antara buku Keamanan Cyber dengan Keamanan Cyber pada Identitas dan Keterlibatan Religius ada 5. Yang pertama, keterlibatan identitas. Buku tersebut membahas pentingnya melindungi identitas online dari serangan cyber yang dapat berkaitan dengan topik identitas dan keterlibatan religius di dunia maya. Yang kedua, ancaman terhadap identitas. Diskusi tentang ancaman terhadap identitas online dalam buku tersebut mencakup isu-isu seperti pencurian identitas, penipuan online, atau penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak sah. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. Buku tersebut membahas strategi untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, yang relevan dengan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang terkait dengan identitas dan keterlibatan religius seseorang. Yang keempat, keterlibatan dalam komunitas online. Diskusi tentang praktik keamanan cyber dalam buku tersebut juga mencakup aspek keterlibatan dalam komunitas online, termasuk komunitas keagamaan atau forum diskusi religius. Dan yang terakhir, pemahaman tentang ancaman. Buku tersebut membantu membentuk pemahaman tentang berbagai ancaman cyber yang dapat mempengaruhi individu atau komunitas yang terlibat dalam aktivitas keagamaan secara online. Hal menarik yang terdapat dalam buku Keamanan Cyber karya Fujiyama Diapoldo Silalahi dalam buku Keamanan Cyber terdapat yang pertama tantangan terkini, kedua teknik perlindungan, ketiga studi kasus, empat aspek hukum dan etika, kelima tren dan prediksi, enam pandangan global, dan yang terakhir ketujuh solusi inovatif. Beberapa poin penting dari buku Keamanan Cyber karya Fujiyama Diapoldo Silalahi yang relevan bagi para calon pembaca terkait topik keamanan cyber pada identitas dan keterlibatan religius mencakup yang pertama, perlindungan identitas. Buku ini membahas pentingnya melindungi identitas online dari serangan cyber, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi yang berkaitan dengan identitas dan keterlibatan religius individu. Yang kedua, ancaman terhadap identitas. Pembaca dapat mempelajari tentang berbagai ancaman cyber yang dapat membahayakan identitas online mereka, seperti pencurian identitas, penipuan online, atau serangan terhadap situs web dan platform komunikasi yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. Yang ketiga, praktik keamanan digital. Buku tersebut menyajikan praktik-praktik keamanan digital yang dapat membantu pembaca melindungi identitas dan data pribadi mereka secara online, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, enkripsi, dan pembaruan perangkat lunak yang teratur. Yang keempat, kesadaran resiko. Pembaca akan diberi pemahaman yang lebih baik tentang berbagai resiko keamanan cyber yang dapat mempengaruhi identitas dan keterlibatan religius mereka secara online, dan bagaimana mengidentifikasi, mencegah, dan merespons ancaman tersebut.
Yang kelima, pentingnya privasi. Buku tersebut menekankan pentingnya menjaga privasi dalam konteks identitas dan keterlibatan religius, serta konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran privasi dalam dunia maya. Dan yang keenam, etika penggunaan teknologi. Pembaca dapat diminta untuk mempertimbangkan etika dalam penggunaan teknologi, termasuk bagaimana menghormati privasi dan keamanan data pribadi orang lain dalam konteks aktivitas keagamaan secara online. Dan yang terakhir, strategi perlindungan. Buku tersebut juga menyajikan strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pembaca untuk meningkatkan keamanan identitas dan keterlibatan religius mereka dalam lingkungan digital, termasuk langkah-langkah untuk mengamankan akun online, mengelola data pribadi dengan bijak, dan berpartisipasi dalam komunitas online dengan aman. Setelah membaca buku keamanan cyber, mahasiswa dapat mendapatkan inspirasi untuk mata kuliah cyber culture, termasuk yang pertama, kesadaran keamanan cyber. Kita dapat memahami resiko dan tindakan untuk melindungi diri dan orang lain secara online. Yang kedua, etika penggunaan teknologi. Kita dapat mempertimbangkan dampak dari perilaku online terhadap privasi kebebasan individu. Yang ketiga, keterampilan keamanan digital. Kita dapat mengembangkan keterampilan mengelola kata sandi, mengenali serangan, dan melindungi diri secara online. Yang keempat, berperan dalam membangun budaya keamanan cyber. Kita dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan cyber di dalam suatu komunitas online. Kata-kata yang paling penting yang didapatkan mahasiswa di dalam buku Keamanan Cyber karya Pujiyama Diapolo Silalahi yang dianggap paling berharga untuk dibagikan kepada orang lain adalah yang pertama, ada kata kesadaran. Betapa memahami pentingnya kesadaran akan ancaman keamanan cyber dan tindakan preventif yang diperlukan. Yang kedua, ada kata pencegahan. Artinya menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dari serangan cyber. Yang ketiga, ada kata edukasi. Memahami bahwa pendidikan dan pemahaman yang kuat tentang keamanan cyber merupakan kunci untuk melawan ancaman digital. Yang keempat, ada kata keterampilan. Mengembangkan keterampilan keamanan digital yang diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan cyber. Yang keenam, ada kata kolaborasi. Menekankan pentingnya kolaborasi dan berbagi informasi tentang ancaman keamanan cyber di antara individu dan komunitas. Yang ketujuh, ada kata tanggung jawab. Mengetahui bagi setiap individu untuk memiliki tanggung jawab melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari ancaman keamanan cyber. Dan yang terakhir, ada kata perubahan budaya. Memahami bahwa membangun budaya keamanan cyber yang kuat memerlukan perubahan sikap dan perilaku di semua tingkatan. Kata-kata ini bukan hanya penting dipahami oleh mahasiswa, tetapi juga berharga untuk dibagikan kepada orang lain untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap ancaman keamanan cyber.